Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali ya. Kita akan melanjutkan yaitu menjawab dari komen ya, Yulia Lintang ya. Yulia Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Dari Sembalun hadir ya. Terima kasih banyak Yulia Lintang yang dari Sembalun yang telah bersedia selalu hadir untuk mengikuti pengkajian ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini ya. Karena kita sama-sama orang Lombok. Kebetulan dulu saya pernah ke Sembalun ya. Saya pernah ke Sembalun, midang dulu di Sembalun sana. Aduh, malam di rumah cewek pakai selimut ya, saking dinginnya di sana ya. Di sebelah timurnya Gunung Rinjani. Samidang dulu di sana itu ada saya pakai selimut. Gak jelas sudah. Nah, karena saking dinginnya di sana. Terus kita tidur itu baru kelihatan matahari itu sudah jam 9.10 ya, baru kelihatan matahari di sana terpilih dengan gunung. Tapi saking karena dinginnya kita tidak tahan ya. Nah, akhirnya saya belum pernah ke Sembalun lagi ya. Terima kasih banyak kepada Yulia Lintang ya, yang selalu hadir juga dari Sembalun ya. Kebetulan dulu saya pernah juga midang di Sembalun sekitar tahun sebelum tahun 90-an ya. Nggak tahu, saya sudah lupa nama cewek itu juga. Ya namanya orang bujang keliling kemana-mana ya. Di mana ada bunga, di situ ada kumbang. Biasa laki-laki. Dan insya Allah, dan terima kasih banyak ya. Semoga menjadi berkah ilmu ini ya. Dan ikuti saja tayangan-tayangan selanjutnya. Dan kita akan lanjutkan. Niken Ayu Hayati ya. Alhamdulillah tabarakallah. Sekotong hadir mami katanya. Terima kasih banyak juga Niken ya. Ya mami selalu hadir juga mengikuti ini. Tapi biasanya ya, kalau mami ini kan ada bangsa keturunan dari para raja Raden, dalam artinya biasanya yang sudah paham-paham biasanya dalam keilmuan ini biasanya. Tapi ya bagus juga dalam artinya untuk menambah pemahaman ya, untuk mengingatkan kita ya, untuk kita melanjutkan dalam artinya untuk menambah pemahaman kita untuk di dalam bidang keilmuan. Terkadang ilmu ini kalau sudah lama ya, kita semacam lupa-lupa modelnya. Dan juga kita akan bermuzakarah kepada siapa, umpama karena terkadang kita ragu-ragu ya, apa orang itu betul-betul paham atau tidak. Akhirnya kita tidak rasa terbuka betul ya untuk membicarakan. Insya Allah dengan adanya tayangan kami ini ya di dalam ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini, insya Allah dengan izin Allah disinilah tempat kita mengasah otak kita lagi. Dan dengan izin Allah ya, alhamdulillah Mami telah hadir ini ya. Kalau mami-mami ini biasanya saya yakin orang-orang yang sudah paham ini. Tapi di sini kita tidak ada guru, tidak ada murid ya mami ya. Kita sama-sama belajar ya, supaya kita sama-sama memperdalam keilmuan untuk kita mengasah otak. Insya Allah ya mami ya. Dari sekotong tadi ya. Terus kita akan lanjutkan. Siapa nih? Nur Ihsan ya. Nur Ihsan Pak Ustadz Tiang kepingin sekali punya kitab yang lagi dibaca itu, Tiang dari Kota Baru.
Masya Allah, sampai dia perhatikan juga ya, yang saya bacakan ini Nur Ihsan ya. Nur Ihsan ini dia perhatikan juga yang saya baca ini. Malah kepingin kitab yang saya baca ini ya. Kalau yang saya baca ini tulisan saya sendiri ya. Tulisan saya sendiri ini tulisan cakar bebek. Tulisan dokter ya. Tulisan dokter itu susah untuk dibaca, dalam artinya susah untuk dibaca karena tulisan saya sebagian besar mengatakan tulisan tegak bersambung, atau istilah kalau di Lombok sana ya huruf jalan. Huruf jalan ini sebagian besar kita sendiri yang mampu dan bisa membacanya. Tapi insya Allah dengan izin Allah, kalau memang ada izin Allah maksudnya, insya Allah nanti kita akan ketik dia melalui komputer, dan saya sudah tahu tempat-tempatnya akan kita ketik ya nanti. Ini catatan saya ya, tulisan saya sendiri. Insya Allah kita akan ketik nanti, kalau memang ini yang diinginkan kita akan perjuangkan bagaimanapun caranya nanti. Insya Allah saya sudah tahu tempat-tempat orang yang biasa mengetik ya. Nah itu kalau memang demikian. Dan terima kasih kepada siapa tadi? Nur Ihsan ya, terima kasih banyak. Dan insya Allah lanjutkan saja pemahaman di pengkajian jati diri ini supaya benar-benar untuk menambah pemahaman kita ya. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ke Muhammad Bang Rajun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahmat, alhamdulillah barokah katanya. Langsung saja dijawab salam ya. Langsung saja dijawab salam saya oleh Bang Rajun. Dia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya berikan pemahaman sedikit ya. Nah, assalamualaikum itu kalau kita menghitung sistem pahala, kalau bisa jangan kita hitung-hitungan ya. Karena Allah sangat-sangat tidak suka kalau kita hitung-hitungan kepada Allah sebenarnya ya. Nah itu, maka lepaskan saja. Allah Maha Tahu sebenarnya. Maka kita jangan menghitung-hitung amalanmu yang sedikit itu, atau menghitung-hitung apa yang kita lakukan atau perbuatan baik kita itu. Nah itu jangan kita hitung-hitung. Maka janganlah engkau menghitung-hitung amalanmu yang sedikit itu, yang secuil itu, jika dibandingkan dengan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua ya. Maka kalau kita hitung seperti itu, jangan kita menghitung-hitung. Tapi kalau kita tidak menguraikan, kurang pemahaman, maka di sini akan saya berikan pemahaman ya. Sebenarnya assalamualaikum itu pahalanya 1, waalaikumsalam itu pahalanya juga 1. Dan warahmatullahi wabarakatuh itu pahalanya 1. Nah, setiap ada yang mengucapkan salam, wajib kita sunat hukumnya kita mengucapkan salam. Tapi setiap kita mendengar salam, wajib hukumnya untuk kita menjawab salam sebenarnya. Contoh ya, seandainya semua netizen kita ya, yang sudah subscribe saja contohnya, yang sudah subscribe di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok dan sudah subscribe di Anak Rantau Channel 01 ya. Kalau kita hitung mungkin 7.000 sekian ya, 7.000-an sekian subscribe ya. Nah, kalau seandainya semua yang subscribe saja, kalau jangan menghitung yang tidak subscribe. Yang tidak subscribe itu lebih dari 500 ribuan ya, yang pernah menonton kita ya. Tapi di sini yang sudah subscribe saja, seandainya semua menjawab salam ya, coba dikalikan sekian, 3 dikali sekian ribu, Masya Allah, bagaimana berkahnya ilmu ini sebenarnya. Itu, tapi kebanyakan kita begitu mendengar salam tidak pernah mau menjawab salam. Sebagian besar kita seperti itu. Nah, kalau bisa saya sarankan ya, kapanpun mendengar salam saya supaya benar-benar menjadi ilmu yang berkah dan tersambung kalamnya Allah
yang keluar melalui lisan saya dan tersambung pula kepada lisannya siapapun yang ada dimanapun jua, itu namanya sambung menyambung. Maka disebut semua itu adalah berantai, seperti rantai ya, sambung menyambung. Berarti kalau dijawab salam saya, insya Allah itu namanya tersambung kalam. Itu. Nah, tapi sebagian besar kita tidak pernah mau menjawab salam. Nah, itu contohnya ya. Kalau kita berjamaah sholat, contohnya ya, imam mengucap salam, tapi tidak pernah kita menjawab salam. Contoh, imam mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri, tidak pernah kita menjawab salamnya imam. Sehingga salam itu menjadilah salam yang sia-sia. Padahal kalau kita pikir wajib hukumnya kita menjawab salam. Maka saya sarankan ya kepada seluruh netizen khususnya yang ikut dalam keilmuan ini, kalau bisa dijawab salam saya supaya tersambung kalam. Insya Allah ya, itu pemahaman-pemahaman di dalam salam ya. Siapa ini? Bang Muhammad Bang Rajun ya. Dia bilang, Kang Rahmat, alhamdulillah barokah, insya Allah dan mudah-mudahan ya. Supaya menjadi barokah, maka jawablah salam supaya tersambung salam saya ya. Insya Allah dan izin Allah. Semoga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dimanapun juga berada ya. Nah itu kita akan lanjutkan. Terima kasih ya Muhammad Bang Rajun ya. Nur Ihsan ya. Nur Ihsan, assalamualaikum guru katanya. Di mana tinggalnya? Di Lombok katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ini bisa dibilang tidak jelas tempat tinggal ya, karena saya itu besar di perantauan. Saya pernah merantau ke Sumatera, ke Aceh, dan merantau kemana-mana ya, tinggal di mana-mana dari sejak kecil ya, saya merantau. Tapi sejak kecilnya saya itu pernah dulu tinggal di Desa Tangun ya, tinggal di Tangun di bawah Kubur Teres ya, di bawah Embung. Saya sempat sekolah di SD 3 Tangun dulu, 3 tahun ya. Nah lalu saya waktu pertama dibangun SD 3 Tangun itu ya, di situ saya sekolah 3 tahun. Nah semenjak itu saya pindah ke Lombok Barat karena nenek saya berasal dari Jerowaru. Khususnya keluarga saya banyak tinggal di Tundak sana ya. Nah Tangun, Longkang, di situ banyak tinggal keluarga saya dari nenek, dan kakek saya berasal dari Lombok Barat. Akhirnya cuma 3 tahun saja tinggal sekolah di sana. Semenjak kecil saya tinggalnya di sana sampai saya sudah mulai sekolah. Nah di situ saya pindah ke Lombok Barat ya. Yang kakek saya tinggal di Tatar Daya sebenarnya kalau bertanya mengenai alamat. Kalau bapak saya asli dari Batu Kute Narmada. Nah itu rumah kita di sebelah depannya masjid. Nah tuh di bawah sana di pohon-pohon bambu sana. Itu rumah kita di sana. Keluarga-keluarga saya semua di sana di Batu Kute Narmada ya. Tapi sekarang ini karena saya merantau dari tahun 88 ya, selesai sekolah dulu tahun 88 saya selesai sekolah. Semenjak itu saya merantau ke mana-mana dalam artinya, dan tahun 93 saya mulai merantau ke Papua ini, dan saya mendapatkan jodoh di Papua, dan sampai saat ini pun juga saya masih tinggal di Papua dalam artinya. Makanya saya termasuk belum punya tempat tinggal di kampung ya. Kalau mau kenal saya, mau ingin tahu banyak sekali, karena banyak sekali yang bertanya ini tempat tinggal ya. Dari anak rantau channel 01 dan dimanapun banyak yang bertanya mengenai tempat tinggal. Maka saya akan jelaskan ya supaya jelas-jelas ya. Ini karena sekarang ini saya masih tinggal di Papua. Saya bisa pulang ke kampung itu ya paling 10 tahun sekali.
karena keadaan ya, ongkos banyak pulang dari sini ya, dan anak-anak saya sudah besar di sini. Dan yang jelasnya kita di kampung halaman sendiri, kita belum punya rumah yang khusus untuk kita tempati, dalam artinya kalau pulang kita ke keluarga-keluarga saja ya. Paling kita bisa pulang itu 10 tahun, 8 tahun atau 5 tahun sekali baru bisa pulang. Dan insya Allah dengan izin Allah, maka doakan saja, kalau mudah-mudahan kalau memang kita berhasil di konten ini ya, mudah-mudahan kita mampu dan bisa membangun rumah di kampung halaman kita sendiri, karena sudah cukup lama saya hidup di perantauan ya. Sudah kemungkinan besar sudah hampir 40 tahun ya saya hidup di perantauan. Sampai detik ini pun saya belum tinggal di kampung halaman sendiri. Insya Allah niat saya memang ingin pulang kampung, karena sudah, dalam artinya sudah cukup lama saya hidup di perantauan. Kalau memang ada izin Allah, insya Allah kita akan berjumpa di Lombok sana ya. Mudah-mudahan kalau kita mampu dan bisa membuat rumah di kampung halaman, itu tujuan kita ya, sebagai visi dan misi saya di perantauan ini. Sebenarnya ingin punya tempat tinggal yang khusus sebenarnya di kampung halaman kita sendiri, dan mudah-mudahan masa tua saya bisa tinggal di kampung halaman sendiri ya. Ini kalau jelasnya, kalau mau tanya silsilah dan ingin tahu yang sebenarnya saya ini hidup seperti binatang amfibi, hidup di mana-mana. Insya Allah dan izin Allah, mudah-mudahan ya visi misi saya mudah-mudahan tercapai sesuai dengan niat ya. Mudah-mudahan saya bisa masa tua saya tinggal di kampung halaman sendiri, khususnya kemungkinan besar di Batu Kute atau di Tatar Daya. Itu tempat khususnya saya ya. Ya, terima kasih ya. Karena terlalu banyak yang bertanya ini mengenai tempat tinggal ya, khususnya saudara-saudaraku yang berada di Pulau Lombok sana, yaitu terima kasih kepada Nur Ihsan ya. Kita akan lanjutkan kepada netizen kita ya. Syekh Al-Imam Saidi Imron, Sus ini mungkin Sulawesi Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih katanya. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Syekh Al-Imam Saidi Imron Sulawesi Selatan ya. Saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena telah mau mengikuti konten saya ini, dalam artinya untuk kita berbagi ilmu dan pengetahuan ya. Semoga dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita semua dimanapun juga kita berada ya. Terima kasih banyak ya. Kita akan lanjutkan ke pengkajian kita ya, yaitu di mana tempat keesaan Allah. Ini setengah dari pertanyaan, di mana sebenarnya tempat keesaan Allah itu? Ada di dalam diri dan ada di luar diri ya. Di luar diri adalah alam semesta berikut seisinya termasuk kita. Nah, itu yang disebut dengan alam kabir dan disebut dengan alam yang ada, alam kecil yang ada di dalam diri kita ini. Nah, itu alam sagir namanya ya. Kalau yang di dalam diri kita ini disebut dengan alam sagir atau alam kecil. Kalau yang di luar diri kita ini disebut dengan alam kabir, alam yang luas. Nah, itu ya. Ada alam kecil dan ada alam luas. Nah, itu. Alam ini merupakan zahir ya, merupakan zahir atau kenyataannya Allah, termasuk badan. Nah, itu kenyataannya Allah termasuk badan. Badan Allah adalah tajallinya Allah.